Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita membaca dari Lukas pasal yang pertama. Meskipun beberapa ayat yang akan kita baca ini biasanya itu dikhotbahkan di hari-hari Natal, sekitar Natal. Ya, kita baru saja melewati Natal, tapi saya pikir ini ayat yang akan sangat membantu kita dan memberkati kita menjalani tahun yang baru. Lukas pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kemudian ayat yang ke-23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, yaitu tugas jabatan Sakaria, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian kita lihat perikop berikutnya itu tentang malaikat Tuhan yang menjumpai Maria dan memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu bukan berasal dari hubungan dia dengan Yusuf atau laki-laki dengan perempuan, tetapi dari Roh Kudus, ya kan? Kemudian Maria bertanya, ini kita sudah tahu kisahnya, bagaimana mungkin terjadi, ya kan? Kemudian malaikat memberitahu bahwa itu akan terjadi karena Roh Kudus yang akan menaungi dia. Kemudian ayat 36, ini malaikat juga memberitahukan kepada Maria, "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan beri salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, tahun 2025 seperti yang tadi dikatakan Mevi, kita ada banyak harapan, semangat, tapi juga kekhawatiran dan pergumulan. Itu tidak terlepas. Ya, kita sudah menjalani tahun 2024, kita sudah mengalami apa itu namanya lika-liku kehidupan. Kita sudah mengalami cukup banyak. Semakin umur bertambah, semakin kita punya banyak pengalaman, apa namanya itu suka dan duka kehidupan. Apa itu kesulitan hidup, kita sudah mengalami banyak. Makanya kita pun dipersiapkan bahwa tahun ini pun tidak terlepas. Jadi jangan berharap tahun ini semuanya akan baik-baik saja, semua akan mulus-mulus saja. Kalau kita berharap seperti itu, kita akan stres, karena itu tidak realistis. Kita tahu tahun ini pun akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak tantangan. Meskipun di tengah-tengah itu Tuhan pasti akan ada pertolongan-pertolongan dan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Tapi bagaimana kita menghadapi pergumulan, tantangan itu yang paling penting.
menghadapi kebaikan Tuhan itu kita tidak perlu dipersiapkan ya. Kita tahu kita harus bersyukur, kita tahu itu dari Tuhan. Tapi saya pikir kita tidak perlu belajar banyak, ya kan? Bagaimana menghadapi kebaikan Tuhan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menghadapi pergumulan, meskipun kita sudah sering kali mengalami, tapi seringkali kita masih memiliki sikap yang kurang tepat dalam menghadapi pergumulan kita. Seringkali kita punya perspektif, cara pandang yang masih kurang tepat dalam menghadapi setiap masalah dan kesulitan hidup. Sekarang kita akan belajar dari apa yang firman Tuhan katakan dari sepasang suami istri yang sudah tua, Sakaria dan Elisabet. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan pergumulan mereka, dan kita melihat apa yang kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa tadi firman Tuhan katakan dengan jelas, Sakaria dan Elisabet ini sudah tua, sudah lanjut umurnya, sudah tidak mungkin punya anak lagi, apalagi dikatakan dengan jelas Elisabet itu mandul. Mandul. Dan sudah lanjut umurnya, tidak mungkin punya anak. Ya, dan katakan dia benar-benar mandul. Sakaria adalah seorang pelayan Tuhan, ya, seorang imam, dan saat itu dia sedang bertugas di dalam bait Allah. Untuk membakar ukupan, sebagai imam besar dia yang bertugas masuk untuk membakar ukupan di dalam bait Allah. Nah, seorang yang mandul itu bukan sesuatu yang masalah biasa. Sampai saat ini pun kita bisa melihat dalam budaya kita, meskipun mungkin tidak sekental dulu, orang-orang yang tidak bisa punya anak itu punya tekanan yang besar sekali dari masyarakat, dari keluarga. Ya, seringkali mereka menghindar untuk jangan ditanya, tidak usah ngomong soal itu, jangan tanya. Udah berapa tahun nikah? Kenapa kau belum punya anak? Udah berapa anaknya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat stres. Saya pikir kalian tahu bahwa di masyarakat kita saat ini pun perasaan tidak punya anak, tekanan dari masyarakat, dari keluarga. Orang-orang mungkin merasa heran, siapa yang salah? Kenapa tidak bisa punya anak? Ada masalah apa? Kamu atau suamimu? Masalahnya di mana? Ada masalah apa? Itu suatu hal yang menekan sekali. Itu sekarang, apalagi dulu. Dan di zaman waktu Alkitab ditulis, mandul itu adalah suatu hukuman dari Tuhan. Itu yang seringkali mereka percaya. Dan dalam perjanjian lama seringkali dikatakan, diceritakan, ada beberapa kisah bagaimana ketika Tuhan memberkati seseorang, Tuhan membuka kandungannya sehingga dia bisa melahirkan. Ketika Tuhan memberkati bidan-bidan yang menolong orang Israel di Mesir, karena mereka menolong orang Israel dan tidak membunuh seperti perintah Firaun, Tuhan membuat mereka berumah tangga, membuat mereka bersuami dan membuat mereka punya anak. Ketika Abraham bertemu dengan seorang raja, kemudian raja itu mau memperistri Sarah, karena memang Sarah dikatakan adalah adiknya, tapi kemudian Tuhan menampakkan diri, Tuhan bilang, jangan kamu apa-apakan perempuan itu. Karena perempuan itu adalah istri Nabi. Meskipun Abraham tidak berkata dengan jujur bahwa dia adalah istrinya, tapi mengatakan Sarah adalah adiknya, itu adalah separuh kebenaran karena memang Sarah adalah saudaranya. Tapi kemudian raja itu karena kecantikan Sarah mengambilnya menjadi istri, tapi Tuhan menampakkan diri dan bilang, kamu jangan apa-apakan karena dia adalah istri dari seorang nabi itu. Nah, karena Tuhan menghukum raja ini dengan seluruh penduduknya, dikatakan oleh firman Tuhan, kalian bisa baca dalam Kejadian, Tuhan menutup seluruh kandungan perempuan di situ. Tapi ketika raja ini mendengarkan perintah Tuhan lewat mimpi, mengembalikan Sarah kepada Abraham, tidak mengapa-apakan Sarah, tidak mengapa-apakan Abraham, dan memberikan begitu banyak harta kepada Abraham. Kemudian Abraham berdoa, dikatakan Tuhan mengabulkan doa Abraham, Tuhan membuka kandungan seluruh perempuan di sana. Jadi menutup kandungan, membuat seseorang hamil, membuat seseorang bisa melahirkan anak, itu adalah berkat Tuhan. Menutup kandungan, membuat seseorang mandul, itu adalah kutukan atau hukuman dari Tuhan. Itu yang di Alkitab ceritakan. Dalam perjanjian lama konsep ini begitu berat, begitu kuat sekali. Bahkan kita tahu tekanan perempuan-perempuan yang tidak punya anak, seperti contohnya Hana. Kita tahu kisah itu bukan? Dia nangis begitu sedihnya karena dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Meskipun suaminya menyayangi dia lebih daripada istri yang satunya. Suaminya punya 2 istri, satu istrinya punya banyak anak, tapi Hana tidak punya anak, dan suaminya mengasihi Hana lebih daripada dari istrinya yang lain.
Tapi dia tetap menangis dengan begitu sedihnya. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya tidak dikenal oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan, karena tidak punya anak. Sehingga lahirlah Samuel. Begitu pula yang terjadi. Kita tahu waktu Yakub dengan dua istrinya. Istri yang pertama punya anak, istri yang kedua, yaitu ibunya dari Yusuf, Rahel, tidak punya anak. Dia begitu berat sekali, begitu sedih karena merasa tidak diberkati oleh Tuhan kandungannya. Dirinya tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia suruh hambanya untuk bersetubuh dengan suaminya dan punya anak, dan anak itu menjadi anaknya. Jadi tekanan tidak punya anak, mandul dan sebagainya, dan anggapan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan itu begitu kental sekali. Nah, makanya kalau kita lihat Alkitab ya, jelas sekali menggambarkan dengan begitu indah. Ayat yang ke-6 diberitakan begini. Keduanya, yaitu Sakaria dan Elisabet ya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul. Jadi Alkitab dengan luar biasa menceritakan, ini orang yang benar nih. Dia bukan orang yang dihukum Tuhan. Dia tidak punya dosa. Mereka tidak punya salah. Tetapi mereka tidak punya anak. Mereka mandul. Jadi dengan kata lain Alkitab memberitahu, kemandulan Elisabet ini bukan karena dosa. Bukan karena mereka hidup tidak benar, seperti yang biasa dipercaya atau yang memang terjadi dalam perjanjian lama. Bukan karena itu. Mereka hidup benar. Mereka mentaati Allah dengan segala ketetapannya. Tetapi mereka mandul. Nah, makanya kita lihat ya, ketika akhirnya Elisabet punya anak, apa yang Elisabet katakan? Begitu bersukaria sekali ya, ayat 25, ya kan? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena memang itu aib. Itu suatu hal yang memalukan. Tapi justru pada saat mereka sudah lanjut umur, tidak mungkin punya anak, mereka mandul. Justru disitulah Tuhan melakukan mujizatnya. Nah, ini yang luar biasa indah. Tuhan membawa mereka untuk menjadi orang tua dari seorang nabi yang paling besar. Yesus pun pernah memuji Yohanes. Dari semua nabi yang ada, Yohanes adalah orang yang paling besar. Mempersiapkan jalan di depan bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan memakai mereka bukan hanya melahirkan seorang anak biasa, menjadi orang tua dari seorang anak biasa, tapi menjadi orang tua dari seorang nabi yang besar, yang dipakai Allah untuk menjadi jalan membuka bagi Yesus. Luar biasa. Kita melihat bahwa justru dalam kemustahilan Allah bekerja dengan nyata sekali untuk menyatakan mujizatnya. Kalau Elisabet masih muda, Sakaria masih muda, mereka punya anak, tidak heran. Masih muda kok memang bisa punya anak. Tapi dikatakan justru ketika mereka telah lanjut umurnya, dalam pengertian tidak mungkin lagi punya anak. Itu juga yang terjadi pada Abraham dan Sarah, bukan? Dalam kondisi justru tidak mungkin seperti itu, disitulah Allah bekerja menyatakan mujizatnya. Itu kalau kita lihat berikutnya, kemudian itu juga yang terjadi pada Maria. Maria seorang gadis yang juga belum bersuami, tiba-tiba bisa mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Bisa mengandung dari Roh Kudus. Itu kan luar biasa. Tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Maria adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang mengalami ini. Kecuali mungkin maksudnya di Perjanjian Lama misalnya pernah ada kejadian dan Maria tahu, oh pernah ada kok, dulu ada siapa, nabi siapa atau nabi siapa juga pernah mengandung, dia masih gadis. Mungkin dia nggak terlalu heran karena pernah ada dalam sejarah. Tapi nggak pernah ada dalam sejarah. Dia adalah satu-satunya
Masih gadis, masih seorang remaja, tapi bisa punya anak. Makanya kemudian malaikat bilang, kamu mengalami mujizat, Roh Kudus akan menolong kamu sehingga kamu bisa bisa hamil, dan anak itu adalah dari Roh Kudus. Dan kamu harus tahu bahwa saat ini bukan hanya kamu yang mengalami mujizat, tapi Elisabet. Jadi Elisabet itu pun juga adalah saudara dari Maria. Mereka punya hubungan saudara. Elisabet saudaramu itu, jadi Maria ini mengenal tahu Elisabet. Kalau Elisabet dan Zakaria itu juga sudah tua, mereka juga mandul, dia tahu itu semua. Makanya malaikat memberitahu, Elisabet saudaramu itu saat ini juga sudah mengandung 6 bulan lagi. Makanya dikatakan ketika setelah selesai Maria mendengar berita dari malaikat, kemudian ayat 39 bilang kan, langsung Maria itu berangkat menuju ke rumahnya Elisabet dan Zakaria. Itu perjalanan jauh, saudara. Ya, jadi dari utara ke selatan, dari ujung ke ujung itu jauh, mungkin bisa beberapa minggu atau beberapa bulan, saya kurang tahu. Tapi itu jauh perjalanan. Tapi Maria segera ke sana karena Maria juga ingin melihat betul nggak apa yang dikatakan oleh malaikat itu, betul nggak kalau Elisabet yang sudah tua, nggak mungkin punya anak itu, dan mandul itu benar-benar dia juga hamil saat ini. Akhirnya memang ketika dia datang ke sana terbukti, ya kan? Salah satu bukti kenapa ya? Saya pikir kenapa kok Tuhan mengizinkan Elisabet mandul sampai di masa tuanya, itu semua Tuhan punya rencana yang indah untuk semua peristiwa itu terjadi. Jadi yang pertama kita melihat justru ketika dia dalam masa tua, tidak mungkin punya anak, justru di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan yang kedua, waktu mengandungnya waktu dia harus mengandung Yohanes, itu waktunya bertepatan dengan saat Tuhan menetapkan untuk Maria mengandung Yesus, bayi Yesus. Dan mereka mengandung dalam waktu yang cukup waktu yang bersamaan. Kenapa ini penting? Karena justru ini akan menolong Maria untuk melihat bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar. Ketika malaikat bilang Elisabet itu mengandung, dan dia membuktikannya, dia datang ke sana, betul dia mengandung. Dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia melihat Maria, mendengar salam Maria, apa yang dia bilang? Diberkatilah engkau dari semua wanita, diberkatilah buah rahimmu, dan siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Tahu dari mana Elisabet kalau Maria hamil? Tahu dari mana? Maria tidak pernah bilang ke siapa-siapa. Jangankan ke Elisabet, mereka pasti ketemu dulu juga nggak ada WA, nggak ada Facebook untuk postingnya aku hamil gitu, nggak ada. Ke Yusuf pun dia nggak berani ngomong. Ketunangannya pun dia nggak berani buka mulut. Ke orang tuanya juga nggak berani. Kenapa? Karena itu suatu aib. Bagaimana mungkin aku nggak punya suami, aku tiba-tiba hamil? Mungkinkah dia percaya kalau aku hamil dari Allah, dari Roh Kudus? Siapa yang percaya? Gak ada yang percaya. Mungkin dipikir aku gila, atau mungkin aku berbohong, mungkin aku bahkan dirajam batu karena dianggap aku sudah berzina dengan laki-laki lain, dan aku mengarang-arang cerita, enggak, ini dari Roh Kudus kok. Siapa yang percaya? Saat ini pun, meskipun kita udah pernah mengalami itu dalam sejarah Maria, saat ini ada di antara kita, tiba-tiba dia bilang, aku hamil bukan dari siapa-siapa, dari Roh Kudus. Ada yang percaya? Gak ada yang percaya. Jadi Maria gak pernah ngomong ke siapa-siapa. Tapi bagaimana mungkin Elisabet bisa tahu kamu ini adalah ibu dari Tuhanku, diberkatilah buah rahimmu? Karena Roh Kudus yang memberitahu dia. Makanya ketika menyaksikan ini semua, Maria diyakinkan betul apa yang dikatakan oleh malaikat, bahwa Elisabet pun mengandung, itu pun juga dari Tuhan. Di masa tuanya, di mana dia tidak mungkin melahirkan, dia bisa mengandung. Dan melalui kesaksian Roh Kudus kepada Elisabet, Maria pun diyakinkan bahwa dia sedang mengandung bayi Yesus, dan itu pun adalah anak Allah. Ini suatu rangkaian yang luar biasa, saudara. Kalau kita melihat setelah peristiwa ini semua terjadi, wow, kita terkagum-kagum dengan cara Tuhan memimpin, dengan waktu Tuhan yang memimpin. Dan bagaimana dengan Elisabet yang menjalaninya? Kita melihatnya dari luar, wow, indah sekali cara Tuhan.
luar biasa sekali waktu Tuhan. Tapi Elisabet yang menjalani tahun demi tahun, masa mudanya sudah lewat, aduh tidak mungkin punya anak sudah lewat kepala 3, lewat kepala 4, tidak mungkin, sudah menopause kepala 5, sudah tidak mungkin punya anak. Dia menjalaninya begitu berat. Tapi justru dalam kesulitan, dalam ketidakmungkinan, dalam kemustahilan, kita melihat bagaimana Allah bekerja. Berbeda dengan kita, bukan? Ketika kita melihat jalan buntu, kita melihat mati sudah. Sudah jalan buntu, sudah tidak ada harapan. Sudah tidak mungkin. Tapi biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Justru di dalam jalan buntu, justru harapan semakin besar. Allah bekerja menyatakan mujizatnya. Amin. Seperti tadi saya katakan, kalau Elisabet dan Zakaria masih muda, kita tahu memang mereka melahirkan karena dari Tuhan, karena berkat Tuhan. Tapi mungkin mereka juga merasa ya, bukan mujizat-mujizat gimana-gimana lah. Mau juga masih muda, punya kemampuan untuk melahirkan, punya kemampuan untuk punya anak. Nggak terlalu merasa mujizat yang bagaimana-bagaimana, begitu loh. Tapi dalam kemustahilan justru ketika mereka tahu tidak mungkin secara manusia mereka mengandung, mereka melahirkan. Dan di situ mereka justru bisa mengandung dan melahirkan. Mereka hanya bisa melihat ini benar-benar 100% dari Allah. Dan itu mujizat dari Allah. Dan semua orang dikatakan situ ketika Yohanes dilahirkan, mereka semua terkagum-kagum dan membicarakan semua peristiwa itu. Karena mereka semua mengenal siapa Elisabet dan Zakaria. Orang yang sudah tua, mandul, lanjut umurnya. Dan di masa tua itu mereka punya anak. Mereka semua membicarakan peristiwa ini kemana-mana. Itulah cara Tuhan. Justru ketika kita menghadapi jalan buntu mungkin di tahun 2025, kita merasa kok mustahil. Gimana bisa bangun rumah dengan kondisi tidak berhutang? Gimana bangun rumah dengan gaji cuma segini? Ketika kita khawatir, gimana aku dapat pasangan dengan umur yang sekian? Ketika kita takut, kita merasa mustahil. Gimana aku bisa membesarkan anak-anakku dengan jarak yang berjauhan seperti ini? Ada banyak hal kita merasa mustahil, kita merasa takut, kita merasa tidak mampu, kita merasa sulit. Tapi dalam kemustahilan, ingat, justru di situ kuasa Tuhan bekerja dengan lebih besar, dengan lebih dahsyat. Untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sanggup. Dan jika semua itu terjadi, kita tahu bukan karena aku, tapi hanya karena Tuhanku, karena kebaikan Tuhanku, karena kemurahan Tuhanku, karena mujizat Tuhanku. Itu semua bisa terjadi. Tapi kita perlu melihat, saudara, bukan kita hanya mengharapkan mujizat Tuhan. Siapa ini Zakaria dan Elisabet? Ini kita perlu tahu. Tadi saya sudah singgung ya. Kita perlu tahu untuk lebih jelas lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Elisabet dan Zakaria pun juga bukan orang biasa. Maksud saya bilang secara kerohanian. Mereka bukan orang biasa. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat mereka orang benar. Bagaimana benarnya kehidupan mereka? Sejauh apa mereka benar? Dikatakan mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang mentaati Tuhan. Ini loh, orang seperti ini yang Tuhan pakai. Orang dengan kehidupan seperti ini yang Tuhan nyatakan mujizatnya. Dalam kemustahilan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang kita perlu belajar, karena kita seringkali orang Kristen kita hanya mengharapkan mujizat, tapi kita lupa melakukan apa yang menjadi peran kita. Kita hanya menuntut mujizat. Tuhan mana? Tuhan kapan? Tapi kita lupa
melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita hanya menanti-nantikan Tuhan. Tuhan kapan? Tuhan bagaimana Engkau bekerja? Tuhan kapan Engkau mendengar doa ini? Kita hanya sibuk mengawasi Tuhan, tapi kita lupa bagaimana mengawasi diri sendiri dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi orang yang belum percaya Yesus, tentu hidup benar adalah kita harus percaya Yesus karena hanya melalui Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Tapi bagi kita yang sudah mempercayai Yesus, kita hidup benar dengan mentaati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita mentaati Dia. Dan kalau kita lihat Elisabet dengan Zakaria ini, tadi saya sudah bilang bahwa tuntutan tidak punya anak, kondisi tidak punya anak itu sesuatu hal yang membuat mereka tekanan yang begitu besar dan berat sekali. Begitu ya. Tetapi meskipun Alkitab tidak mencatat, tapi saya percaya, apalagi Alkitab mencatat mereka adalah hidup benar, mentaati Tuhan. Bisa saja sebagai seorang manusia mereka merasa, Tuhan kenapa kok belum ada anak? Tuhan aku salah apa? Dosaku apa? Aku udah mentaati semua perintah Tuhan. Kenapa sampai saat ini kok belum ada anak? Kenapa Tuhan hukum aku? Kenapa Tuhan tutup kandunganku? Kenapa Tuhan tidak berkenan akan hidupku? Aku salah apa? Aku dosa apa? Zakaria sudah melayani Tuhan sebagai imam. Mereka hidup benar mentaati Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka bisa bertanya kepada Tuhan. Mereka bisa menyalahkan Tuhan. Mereka bisa kecewa dengan Tuhan. Itu bukan yang sering kita lakukan. Ketika kita merasa hidup kita sudah benar, sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi kenapa kok masih belum dijawab doa kita? Itu bukan yang kita lakukan. Kenapa Tuhan? Aku salah apa? Dosaku apa? Masalahku apa? Aku kan sudah mengikut Tuhan. Bahkan aku dibuang oleh keluargaku karena ikut Yesus, aku pun rela. Tapi kenapa kok seperti ini? Kenapa Tuhan kok gak dengar doa? Kita kecewa, kita bertanya ke Tuhan dan sebagainya. Tapi saya yakin Elisabet dan Zakaria, mereka tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat mereka hidup benar. Artinya mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka menerima itu sebagai bagian dari rancangan Tuhan atas hidup mereka. Aku udah punya anak sampai tua, tidak apa-apa. Mereka tetap berharap. Bukan tidak berharap, tetap berharap. Tapi mereka berdamai dengan kondisi yang Tuhan ciptakan, dengan kondisi yang Tuhan izinkan, dengan kondisi mereka tidak punya anak. Mereka berdamai dengan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Mereka tetap hidup benar. Jadi mereka hidup benar bukan supaya mendapatkan anak, tapi mereka hidup benar karena mereka memang dipanggil untuk hidup benar oleh Tuhan. Apakah aku punya anak? Tidak punya anak, aku tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Berbeda dengan sebagian orang Kristen. Selama Tuhan mendengar doaku, aku akan setia melayani Tuhan. Tapi begitu bertahun-tahun aku berjuang melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, kok ternyata Tuhan mengecewakan. Oke, sekarang Tuhan terserah aku mau hidup seperti apa. Sudah aku tidak mau lagi pelayanan di gereja. Terserah, aku sudah bertahun-tahun berjuang setia. Tapi ternyata Tuhan mengecewakan. Itu sebagian orang Kristen yang lakukan. Jadi mereka setia. Mereka mengasihi Tuhan dalam tanda kutip, karena kasih itu pun adalah kasih yang bersyarat, untuk suatu tujuan tertentu. Tapi ketika mereka merasa Tuhan tidak mendengar doa, Tuhan mengecewakan mereka, mereka pun kembali menjauh. Atau mereka berharap, aku setia, aku mendengar Tuhan, supaya ada tujuan-tujuan yang mereka harapkan Tuhan lakukan bagi mereka. Tapi Elisabet dan Zakaria, apapun yang Tuhan izinkan jadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap hidup benar. Bahkan sampai masa tua, di mana sudah tertutup kemungkinan punya anak, mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Alkitab catat dengan jelas untuk kita. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang Farisi, dengan orang pemimpin-pemimpin agama.
Mereka mentaati segala perintah Taurat, perintah Allah, supaya mereka dilihat orang dan mereka dipuji. Supaya mereka dapat pahala dari Tuhan. Jadi berbeda dengan Zakaria dan Elisabet, mereka hidup benar dari hati mereka yang mengasihi Allah, karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Meskipun kondisi mereka dalam tekanan karena tidak punya anak, tapi mereka tetap hidup benar. Makanya Allah dengan leluasa bekerja dan memakai mereka menjadi berkat yang besar di masa tua mereka. Menyatakan mujizatnya dalam hidup mereka. Ketika segala sesuatu tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah, Allah bekerja menyatakan mujizatnya dalam hidup mereka. Ini yang kita mau belajar. Tuhan, aku tidak tahu apa yang Tuhan mau atas hidupku. Bagaimana Tuhan memimpin kita? Bagaimana Tuhan memberkati kita? Bagaimana Tuhan membuka jalan dalam kebuntuan yang kita hadapi, dalam kemustahilan masalah kita? Itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan, kita tidak tahu. Tapi urusanku adalah aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu urusanku. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, itu urusannya Tuhan. Bahkan kapan itu terjadi, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tapi urusanku adalah, Tuhan, mujizat itu terjadi atau tidak, doaku didengar atau tidak, aku tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan mau. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menyanyiakan iman kita. Tidak pernah menyanyiakan harapan kita kepadanya. Dia ada Allah yang setia. Dan dia senang sekali untuk bekerja. Menyatakan mujizatnya. Menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Justru dalam kelemahan, dalam kebuntuan, perbesarlah harapan kita. Karena Allah bekerja dengan lebih dahsyat ketika kita merasa secara manusia tidak mungkin untuk kita lakukan. Tapi di situ justru kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Biar di tahun 2025 kita tidak tahu, kita punya banyak kekhawatiran. Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan majikanku? Bagaimana dengan keuanganku? Bagaimana dengan rumahku di sana? Bagaimana dengan pasangan hidupku? Kita tidak tahu. Yang kita tahu dan yang perlu kita lakukan, hidup benar saja. Hidup benar saja. Biar Tuhan dengan caranya, dengan waktunya. Justru ketika kita menghadapi jalan buntu, kemustahilan, justru di situ kita melihat bagaimana mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Di hari pertama tahun ini, apa yang menjadi pergumulan dan ketakutanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi doamu yang terbesar? Apa masalah yang kau hadapi, bahkan yang kau bawa dari tahun yang lalu, memasuki tahun ini? Adakah jalan-jalan buntu yang sudah engkau rasakan, engkau lihat, engkau hadapi saat ini di depan mata? Tetap kuatkan hatimu. Perbesar imanmu. Perbesar harapanmu. Jangan melihat kesulitan. Atau bahkan kemustahilan dalam hidup. Atau tantangan yang begitu berat. Sebagai sesuatu yang negatif. Atau mungkin kita melihatnya, celaka, aku sudah mati. Tapi lihatlah itu sebagai kesempatan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dengan hebat, dengan luar biasa untuk menyatakan mujizatnya. Hanya taatilah Tuhan.
hiduplah benar. Taati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang uang, tentang mengurus keuangan. Taati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang persembahan, tentang perpuluhan. Taati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang mencari jodoh. Apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan ajarkan tentang mencari pasangan hidup. Taati Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan kita dengan majikan, sikap kita kepada majikan. Apakah Alkitab mengajarkan kita untuk mengutuk, mencaci maki, menggosipkan majikan kemana-mana? Ataukah Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa, mendoakan mereka, mengampuni mereka? Taati Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan tentang pelayanan? Apa yang Alkitab katakan tentang menggunakan mulut, menggunakan pikiran? Bagaimana berperilaku kepada orang lain, berperasaan kepada orang lain? Apakah kita tetap terus mempertahankan pandangan negatif kepada orang lain? Perasaan jengkel terhadap orang lain? Ataukah Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk memberkati, untuk bersikap ramah? Taati Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita? Memanjakan mereka atau menolong mereka untuk berjuang dengan hidup mereka? Apa yang Alkitab ajarkan bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang belum percaya, entah keluarga kita atau teman-teman kita? Apakah kita harus cuek saja atau kita harus memberitakan Injil kepada mereka? Taati Tuhan. Taati Tuhan saja. Hidup benar saja. Itu saja yang kita lakukan. Biar Tuhan dengan urusannya, dengan kehendaknya, dengan rancangannya yang indah atas hidup kita, Dia sendiri yang akan menjadikan dan mewujudkan yang terbaik, bahkan mujizatnya dalam hidup kita pada waktunya. Lakukan saja bagian kita, mentaati Tuhan dan hidup benar. Saya beri kesempatan untuk setiap jemaat untuk berkomitmen kepada Tuhan. Jalani tahun ini dengan komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup benar tahun ini. Aku mau mentaati Tuhan. Biar melalui ketaatan kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja, menyatakan mujizatnya, bahkan dalam kemustahilan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengingat bahwa kami masih memiliki Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, kami tidak pernah sendiri. Tapi ada Allah yang mengatur hidup kami, Allah yang merancang hidup kami, Allah yang mengontrol hidup kami, yang hadir bersama dengan kami, yang akan bersama-sama dengan kami menjalani tahun ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senang melakukan mujizat. Engkau adalah Allah yang justru bekerja di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah sakit kami, di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Ketika kami merasa mustahil dan jalan buntu, di situ justru Engkau bekerja untuk menyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam hidup kami, untuk kami melihat bahwa hanya Engkau yang melakukan kebaikan dalam hidup kami. Bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami. Jika kami mendapatkan
hal yang baik, jika kami mendapatkan berkat, jika kami didengar doa kami, jika kami mendapatkan pertolongan, itu bukan karena kemampuan kami, tapi hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus akan bekerja menyatakan kebaikan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami di sepanjang tahun ini, tapi kami tahu kami akan mengalami masalah. Kami tahu kesulitan itu akan menjadi bagian dari hidup kami. Kami tahu kesusahan itu akan mengikuti kami. Bahkan mungkin jalan buntu akan kami hadapi. Keputusasaan mungkin akan kami hadapi. Tapi kami percaya kuasa Tuhan mampu untuk menolong kami di tengah kemustahilan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi semua yang percaya dan berharap kepadanya. Karena Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Tapi tolong kami bukan hanya mempercayai dan mengimani Engkau mampu melakukan segala mujizat dan menolong kami, tapi juga melakukan bagian kami yang paling penting, itu yang Tuhan mau, untuk mentaati Tuhan, hidup benar. Biar Engkau saja yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu tahun ini. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, satu persatu yang hadir di tempat ini. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau, biar tahun ini menjadi momen di mana mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepadamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengimani Tuhan dan menjadi anak Tuhan, dan Tuhan masuk dalam hidup mereka dan mengontrol hidup mereka dan menyerahkan mujizat dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi siapapun yang hadir saat ini yang belum menyerahkan hidupnya, membuka hati kepada Yesus, kami berdoa, kami mohon Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah menjadi anak Tuhan di tempat ini satu persatu. Tuhan yang tahu kesulitan mereka satu persatu, kesulitan dengan keuangan mereka, kesulitan dengan pekerjaan mereka, kesulitan dengan masa depan mereka, pergumulan dengan hidup mereka di masa depan ketika kembali ke Indonesia, pergumulan dengan rumah mereka, dengan suami, dengan anak-anak mereka, bahkan ada yang bergumul dengan masa depan, dengan jodoh mereka, dengan pasangan hidup mereka. Oh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba-Mu berdoa ya Bapa, biar tahun ini mereka semua boleh mengalami pertolongan Tuhan. Mereka boleh melihat di tengah kemustahilan, di tengah jalan buntu, mereka boleh melihat mujizat Allah yang dinyatakan bekerja dengan dahsyat untuk menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi banyak orang. Biar kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan melalui kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk satu persatu jemaat Tuhan, biar mereka boleh menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, boleh berkomitmen di tahun ini, mereka hidup benar, mereka mentaati Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang bekerja. Dan kami sungguh rindu melihat bagaimana satu persatu Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan mereka. Dan berikan kami pengharapan untuk terus mengimani Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang besar, Juru Selamat dan sahabat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjalani tahun ini bersama dengan Engkau. Amin.